Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sejarah turunnya Al-Quran. Banyak sekali berbagai pendapat mengenai Al-Quran, baik dari pengertian, perkembangan, serta penulisan Al-Quran. Selain itu, juga masih banyak seseorang yang mengaku beragama Islam dan berpedoman kitab Al-Quran, namun belum mengerti dan paham betul mengenai Al-Quran. Maka dari itu beberapa ahli membuat suatu kesepakatan mengenai ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran yang dinamakan Ulumul Quran. Dari segi turunnya Al-Quran dan penulisan Al-Quran terdapat pula beberapa perbedaan pendapat para ahli. Dari beberapa perbedaan tersebut, para ahli kemudian mengkaji lebih mendalam dari segi pengertian Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran, penulisan serta rasm Al-Quran pada masa Nabi Muhammad, serta Khulafaur Rasyidin, dan bagaimana proses penyempurnaan Al-Quran pada masa setelah para Khulafaur Rasyidin telah wafat. Quran menurut pendapat yang paling kuat seperti yang dikemukakan Dr. Subeni Al-Salih berarti bacaan. Asal kata qara'a mempunyai arti pengumpulan dan penghimpunan. Allah berfirman, sesungguhnya atas tangguhlah kalimah pengumpulannya dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya. Quran surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Quran dan Alkitab lebih populer dari nama-nama yang lain. Dalam hal ini, Dr. Muhammad Abdullah Daras berkata, ia dinamakan Quran karena ia dibaca dengan lisan, dan dinamakan Alkitab karena ia ditulis dengan pena. Kedua nama ini menunjukkan makna yang sesuai dengan kenyataannya. Penamaan Quran dengan kedua nama ini memberikan isyarat bahwa selayaknya ia dipelihara dalam bentuk hafalan dan tulisan. Apabila di antara salah satunya ada yang melenceng, maka yang lain akan meluruskannya. Kita tidak dapat menyederhanakannya hanya kepada hafalan seseorang sebelum hafalannya sesuai dengan tulisan yang telah disepakati oleh sahabat yang diwakilkan kepada kita dari generasi ke generasi menurut keadaan waktu dibuatnya pertama kali, dan kita pun tidak dapat menyandarkan bahwa kepada tulisan penulis sebelum tulisan itu sesuai dengan hafalan tersebut berdasarkan isnad yang sahih dan mutawatir. Dengan penjagaan ganda ini yang oleh Allah telah ditanamkan kepada jiwa umat Muhammad untuk mengikuti langkah nabinya, maka Al-Quran tetap terjaga dan terjamin terpeliharanya Quran, seperti difirmannya dalam surah Al-Hijr ayat 9. Dengan demikian, Quran tidak mengalami penyimpangan, perubahan, dan keputusan sanad seperti pada kitab-kitab terdahulu. Pemeliharaan Al-Quran dengan cara penulisan tidak lepas dari sejarah tulis-menulis. Pada saat itu, pandangan yang berkembang adalah bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang bodoh, jahiliyah, menutup hati terhadap suatu yang baru, dan mayoritas umatnya buta aksara. Kondisi masyarakat yang demikian itu disebut dalam Al-Quran sebagai masyarakat yang ummi, sebagaimana terekam dalam surat Al-Jum'ah ayat 2, yang artinya, dialah yang mengutus pada kaum yang buta. Dialah yang mengutus pada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membaca ayat-ayat kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Keummian tidak dapat baca tulis. Rasulullah SAW bukan seperti intelektualnya rendah.
Karena pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam standar intelektual seseorang adalah didasarkan pada kemampuan di dalam mengungkap dan memaparkan ide secara lisan. Dalam hal yang terakhir ini, kemampuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diragukan. Beliau adalah seorang yang fasih dan baligh dalam kalamnya. Karena itulah beliau dijuluki oleh masyarakat Arab sebagai fatanah atau cerdas. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemeliharaan Al-Quran dengan cara penulis tidak sebanyak dengan yang menghafal dalam hati. Hal itu dikarenakan masyarakat Arab memiliki daya hafal yang kuat, dan hafalan yang kuat itulah yang dijadikan standar intelektual seseorang. Pada awalnya, bagian-bagian Al-Quran yang telah diwahyukan oleh Nabi Muhammad SAW dipelihara dalam hafalan Nabi dan disampaikan kepada para sahabat. Selanjutnya, para sahabat mengingatnya dalam hati dan menyampaikan kepada sahabat yang lainnya. Di antara sahabat yang hafal Al-Quran ketika Rasulullah SAW masih hidup adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Maqil. Ia adalah budak Abu Hudzaifah yang telah dimerdekakan, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Jai bin Thabit, Abu Zaid bin Sakan Al-Ansari, dan Abu Darda. Ketujuh sahabat itu telah hafal seluruh isi Al-Quran di luar kepala, dan setelah menunjukkan hafalannya di depan Nabi SAW. Cara kedua dalam upaya pemeliharaan Al-Quran di masa Nabi SAW adalah dengan cara penulisan. Pemeliharaan Al-Quran secara tertulis dapat diperoleh dari kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Umar masuk Islam pada waktu 4 tahun menjelang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, dikabarkan bahwa Nabi Muhammad secara resmi memperkerjakan sejumlah sekretaris untuk menuliskan wahyu, di antaranya Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa Al-Ansari. Para penulis wahyu tersebut diperintah oleh Nabi untuk menuliskan setiap wahyu yang diterimanya dan meletakkannya urutan-urutannya sesuai dengan petunjuk Nabi SAW berdasarkan petunjuk Tuhan melalui Jibril. Ayat-ayat Al-Quran itu ditulis di atas berbagai macam benda, antara lain lempeng batu, potongan tulang-tulang binatang, kulit binatang, pelepah kurma, dan sebagainya. Setelah itu, tulisan-tulisan tersebut disimpan di dalam rumah Nabi SAW, kondisi sebelum terhimpun dalam suatu mushaf. Di samping itu, para penulis wahyu juga menulis ayat-ayat Al-Quran untuk pribadi masing-masing yang dapat menjamin Al-Quran tetap terpelihara secara lengkap dan murni, walaupun sarana tulis-menulis masih sangat sederhana. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan Islam dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pemerintah Abu Bakar berlangsung selama 2 tahun. Tahun 632 sampai 634 Masehi. Dalam kepemimpinan Abu Bakar terjadi peristiwa besar, yakni kemurtadan sebagai orang Islam dan pembangkangan pembayaran zakat. Dalam menghadapi peristiwa tersebut, Abu Bakar mengambil tindakan dalam cara mengirim pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk membasmi orang-orang yang murtad itu. Maka terjadilah perang Yamamah pada abad ke-12. Peperangan tersebut melibatkan sejumlah besar sahabat yang hafal Al-Quran, dan dalam peperangan itu 70 qori dari para sahabat gugur.
Peristiwa tersebut telah mendorong Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar agar segera menghimpun ayat-ayat Al-Quran dalam suatu mushaf, karena beliau khawatir kehilangan sebagian Al-Quran dengan wafatnya sebagian para penghafalnya. Ide Umar itu pada awalnya ditolak oleh Khalifah Abu Bakar dengan alasan tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW atau bisa dikatakan bid'ah. Namun setelah diadakannya diskusi dan pertimbangan secara seksama, ide tersebut diterima oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah itu Khalifah memerintah Zaid bin Sabit agar segera menghimpun ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Dalam menjalankan tugasnya, Zaid bin Sabit berpegang pada dua hal, yaitu ayat Al-Quran yang ditulis di hadapan Nabi SAW dan disimpan di rumah Nabi, ayat-ayat yang dihafal oleh para sahabat yang hafal Al-Quran. Mushaf Al-Quran yang diterbitkan oleh Zaid bin Sabit dan tim, yaitu disimpan oleh Abu Bakar setelah Abu Bakar wafat. Mushaf tersebut disimpan oleh Umar bin Khattab. Sebelum wafat Umar berpesan kepada putrinya yang bernama Hafsah agar menyimpan mushaf Al-Quran itu. Amanat tersebut diberikan kepada Hafsah dengan pertimbangan bahwa Hafsah adalah istri Nabi Muhammad yang hafal Al-Quran dan pandai baca tulis. Setelahnya, pada masa Utsman bin Affan, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, wilayah Islam semakin luas dan para qurra pun tersebar di berbagai wilayah. Para qurra mengajarkan baca Al-Quran dengan bacaan qiraah yang berbeda-beda sesuai dengan yang mereka terima dari gurunya. Pada sewaktu-waktu dalam perang Armenia dan Azerbaijan dengan penduduk Irak, di antara orang-orang yang menyerbu kedua tempat itu adalah Hudzaifah bin Al-Yaman. Dalam pertemuan itu mengetahui adanya perbedaan baca Al-Quran sebagaimana mereka merasa heran akan adanya perbedaan bacaan itu, dan sebagaimana mengklaim bacaan yang paling benar, tetapi sebagaimana lainnya ada yang merasa puas karena mengetahui bahwa perbedaan-perbedaan itu disandarkan kepada Rasulullah SAW. Kondisi seperti itu tidak dapat dibiarkan karena hal itu akan menimbulkan keraguan bagi generasi yang tidak bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Jenderal Hudzaifah yang mengetahui hal itu mengajukan usul kepada Khalifah Utsman agar segera mengusahakan keseragaman bacaan Al-Quran dengan jalan menyeragamkan penulisan Al-Quran. Usul Hudzaifah tersebut dapat diterima oleh Khalifah Utsman. Kemudian dibentuklah panitia yang berjumlah 4 orang, yaitu Zaid bin Sabit, Sa'id bin As, Abdullah bin Zubair, dan Abdur Rahman. Panitia itu diketahui oleh Zaid bin Sabit dengan tugas menyalin mushaf Al-Quran yang disimpan Hafsah. Ketiga orang anggota panitia itu selain Zaid adalah suku Quraisy. Kepada tim itu Khalifah Utsman berpesan bahwa jika terjadi perselisihan tentang tulisan Al-Quran antara Zaid dengan ketiga orang Quraisy, hendaklah ditulis dengan lughat Quraisy karena Al-Quran diturunkan dalam lughat mereka. Tim panitia itu membuat beberapa mushaf. Riwayat tentang jumlah mushaf yang berhasil diselesaikan oleh tim panitia sangat beragam. Ada yang mengatakan 4 dengan keterangan bahwa 3 dikirim ke Kufah, Basrah, dan Damaskus, sedang satunya disimpan di Madinah.
Asyuti mengatakan ada 5, yaitu 4 kota yang telah disebutkan dalam dan ditambah kota Mekah. Menurut Az-Zarqani sebanyak 6 mushaf, yaitu 5 yang telah disebutkan dan ditambah mushaf induk Al-Imam. Beberapa dengan ketiga pendapat di atas. Abu Hatim As-Sijistani mengemukakan pendapatnya bahwa mushaf yang berhasil diselesaikan adalah 7 X lembar dengan menambah 2 kota, yaitu Yaman dan Bahrain, ke dalam jajaran 5 kota penerima salninan mushaf. Setelah penyebaran mushaf Utsman ke berbagai wilayah, maka Khalifah Utsman memerintahkan untuk memusnahkan berbagai mushaf atau fragmen Al-Quran lainnya. Berdasarkan berbagai riwayat yang ada, berpendapat bahwa pemusnahan terhadap mushaf Utsmani dan fragmen Al-Quran itu hanya terbatas pada kota-kota yang telah disebutkan di atas, bahkan terbatas pada daerah Irak dan Syria. Selain itu, pelaksanaan terhadap pemerintah khalifah yang diamankan kepada para penguasa hanya sebatas pada pemikiran umum, tidak termasuk pemilihan pribadi. Pemusnahan mushaf dengan fragmen non-Utsmani menurut sebagai riwayat di atas dilakukan dengan merobeknya. Namun mayoritas muslim menginformasikan bahwa pemusnahan dilakukan dengan cara membakarnya. Dari penjelasan singkat tentang sejarah pengumpulan Al-Quran di atas dapat diketahui bahwa ada perbedaan latar belakang pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Utsman bin Affan. Latar belakang pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq adalah kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran dikarenakan banyaknya para huffa yang gugur dalam medan peperangan melawan orang-orang murtad dan orang-orang yang ingkar membayar zakat, yang bisa dikenal dengan Perang Yamamah. Pengumpulan Al-Quran pada masa ini adalah memindahkan Al-Quran dan menulisnya dari catatan para sahabat di pelepah kurma, kulit-kulit binatang dan batu-batuan yang tipis ke dalam satu mushaf dengan tertib ayat-ayat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sedang pengumpulan pada masa Khalifah Utsman radhiyallahu anhu dilatar belakangi adanya fenomena perbedaan bacaan Al-Quran yang dapat mengakibatkan perpecahan umat Islam. Kegiatan pengumpulannya berupa usaha menyalin mushaf Abu Bakar As-Siddiq menjadi beberapa naskah sebagaimana yang telah dijelaskan. Penyempurnaan pemeliharaan Al-Quran setelah masa Khalifah. Tulisan yang tertera di dalam mushaf Abu Bakar dan Utsman yang dilakukan oleh panitia pelaksana penulis wahyu tanpa menggunakan tanda baca, baik berupa titik, syakal, harokat, dan lain-lain. Karena memang perkembangan dan situasi saat itu tidak menuntut hal itu untuk dilakukan. Dalam kondisi itu, menurut Abu Bakar Asy'ari, mushaf Utsmani dibaca kaum muslimin selama kurang lebih 40 tahun, tepatnya sampai pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dari Khalifah bin Umayyah. Islam terus-menerus berkembang, baik wilayah ataupun pemelukannya. Islam tidak hanya dianut oleh orang Arab, sehingga benturan kultural antara orang Arab dan non-Arab pun tidak dapat dielakkan. Sejak saat itulah perkembangan yang dirasa menggembirakan juga membawa kekhawatiran berupa keselamatan kemurnian bahasa Arab. Oleh sebab itu timbullah usaha-usaha untuk memberi punktuasi dan kalangan para ulama. Seorang tabi'in Abu Al-Aswad
Al-Duali pertama kali mengenalkan tanda titik ke dalam naskah Al-Quran. Tanda baca yang diberikan adalah berupa titik di atas huruf sebagai tanda fathah, titik di bawah huruf sebagai kasrah, dan titik di samping huruf sebagai dumah. Tahap berikutnya, Yahya bin Yamur dan Nasr bin Asim menyempurnakan pemberian titik pada semua huruf Al-Quran yang dianggap penting untuk diberi harokat. Usaha selanjutnya dilakukan oleh Khalil bin Ahmad, yaitu mengganti titik di atas huruf dengan huruf alif kecil sebagai tanda fathah dan titik di bawah huruf sebagai ya sebagai kasrah. Titik di samping huruf diganti dengan waw kecil sebagai dumah. Pemberian tanda sukun berupa mim kecil di atas huruf, tanda tasydid berupa sin kecil di atas huruf, dan pemberian tanda mad. Pemberian nomor ayat, tanda waqaf, batas panggal surah dan akhir surah. Penulisan jenis Makkiyah dan Madaniah, dan penulisan sejumlah ayat dari setiap surah dilakukan oleh para ulama. Berikutnya, begitu pula pembuatan tanda untuk setiap juz, ruku, dan lain-lain, sehingga jadilah bentuk mushaf Al-Quran seperti sekarang. Rasm Al-Quran. Ketika telah membicarakan pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman, Zaid bin Sabit bersama 3 orang Quraisy telah menempuh metode khusus dalam penulisan Al-Quran yang disetujui oleh Utsman. Para ulama menamakan metode tersebut dengan nama Ar-Rasmul Utsmani lil Mushaf, yaitu dengan menisbatkan kepada Utsman. Rasm Utsmani adalah rasm, bentuk ragam tulisan yang telah diikuti dan diwarisi oleh umat Islam sejak masa Utsman. Para ulama menamakan metode tersebut dengan rasm Utsmani lil Mushaf, yaitu dengan penisbatan kepada Utsman. Rasm Utsmani dalam rasm bentuk ragam tulisan yang telah diakui dan diwarisi oleh umat Islam sejak masa Utsman. Dan pemeliharaan rasm Utsmani merupakan jaminan kuat bagi penjagaan Al-Quran dari perubahan dan penggantian huruf-hurufnya. Seandainya diperbolehkan penulisnya menurut imla di setiap masa, maka hal ini akan mengakibatkan perubahan mushaf dari masa ke masa. Bahkan kaidah-kaidah ilmiah itu sendiri berbeda-beda, kecenderungannya pada masa yang sama, dan bervariasi pula dalam beberapa kata antara satu negeri dengan negeri lain. Perbedaan bentuk tulisan yang disebutkan oleh Abu Bakar Al-Balqani adalah satu hal, dan rasm imla adalah hal lain, sebab perbedaan bentuk tulisan adalah perubahan dalam bentuk huruf, bukan dalam rasm kata. Mengenai alasan kemudahan membaca bagi para siswa dan pelajar dengan meniadakan pertentangan antara rasm Quran dengan rasm ilma. Istilah ini tidaklah dapat menghindarkan perubahan tersebut dengan yang akan mengakibatkan kekurangannya dalam penulisan Al-Quran. Dalam Abul Imam Al-Baqani mengatakan, barang siapa penulis mushaf hendaknya ia memperhatikan ejaan yang mereka pakai dalam penulisan mushaf dahulu. Jangan menyalahi mereka dalam hal itu, dan jangan pula mengubah apa yang telah mereka tulis sedikit pun. Ilmu mereka lebih banyak, lebih jujur hati dan lisannya, serta lebih dapat dipercaya daripada kita. Maka bagi kita tidak pantas menyangka bahwa dari kita lebih tahu daripada mereka.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.